kita akan mengenal salah satu tanaman yang berbunga cantik atau tanaman hias yang populer dengan nama unik, yaitu air mata pengantin atau AMP. Tanaman berbunga merah muda ini disukai banyak orang karena ia sangat cepat untuk tumbuh lebat dan berbunga setiap tahunnya, jadi tidak ada pernah matinya. Nah, air mata pengantin ini merupakan salah satu jenis tanaman yang tumbuh dengan cara merambat. Bahkan tumbuhan ini bisa tumbuh dengan cepat, bahkan kemudian bisa menjadi gulma. Jadi pada zaman pemerintahan Belanda, air mata pengantin ini banyak jadi penghias pekarangan rumah loh. Tanaman yang berasal dari Meksiko ini merupakan tanaman hias yang mudah ditemukan di Indonesia. Dan tanaman ini termasuk ke dalam suku Polygonaceae dengan warna mahkota bunga yang memiliki warna yang cerah seperti putih atau juga merah muda. Dan tanaman air mata pengantin ini memiliki 3 spesies, yaitu Antigonon guatemalense, Antigonon clapescens, dan Antigonon leptosus. Di Indonesia, jenis yang paling banyak ditemui adalah Antigonon leptopus atau bunga air mata pengantin yang berwarna merah muda. Jadi selain di Indonesia, tanaman air mata pengantin ini juga banyak ditemukan di kawasan Asia, Afrika, Karibia, dan Amerika. Bunga air mata pengantin ini memiliki warna yang indah, yaitu merah muda. Selain merupakan tanaman rambat, bunga air mata pengantin ini sangat disukai oleh serangga penyerbuk seperti kupu-kupu, lebah, semut, dan kumbang. Nah, kemudian keunikan dari tanaman ini adalah adanya alat pada batang yang digunakan untuk membelit media rambatannya agar tanaman ini bisa tetap tumbuh dengan tegak. Tanaman air pengantin mata pengantin ini atau AMP memiliki batang yang memiliki rusuk sepanjang 3 hingga 6 cm. Mahkota bunganya berjumlah 5 helai yang panjangnya sekitar 7 mm. Daun tanaman ini berbentuk seperti jantung dan permukaannya tidak rata. Selain dijadikan hiasan di rumah atau di kebun, ternyata tanaman air mata pengantin ini dikenal juga sebagai tanaman herbal, sebagai anti diabetes dan anti trombin. Tanaman air mata pengantin ini juga bisa dikombinasikan sehingga menghasilkan beragam warna saat mekar di waktu yang bersamaan. Tanaman air mata pengantin ini sangat mudah untuk ditanam di pekarangan rumah dan tidak memerlukan perawatan khusus. Dan tanaman ini juga bisa diperbanyak melalui stek, biji, ataupun cangkok. Saat penanaman, tumbuhan ini bisa dikombinasikan sehingga bisa menghasilkan warna yang berwarna-warni di saat waktu yang bersamaan. Nah, kemudian keunikan dari tanaman air mata pengantin ini seperti tadi, selain dijadikan sebagai tanaman hias, tanaman air mata pengantin ini sering dianggap sebagai gulma karena dapat tumbuh dengan cepat dibandingkan dengan tanaman hias yang lainnya. Selain itu, karena mudahnya ditanam, jadi tanaman air mata pengantin ini dapat ditemukan tumbuh di berbagai habitat
Bahkan tanaman ini juga dapat tumbuh di daerah tebing pantai dan hutan dataran rendah. Jadi selain dijadikan tanaman hias seperti tadi, jadi tanaman ini juga bisa dijadikan sebagai obat herbal anti diabetes dan dapat menjadi untuk menjaga fungsi hati. Nah, tapi hati-hati karena pertumbuhan tanaman ini sangat cepat. Jadi tanaman ini bisa menutupi pohon-pohon lainnya. Jadi caranya dalam memelihara tanaman hias ini sebaiknya sering-sering memangkasnya supaya tidak menutupi pohon atau tanaman hias lainnya. Memiliki bunga merah muda yang cantik dan sangat cocok dijadikan sebagai dekorasi rumah. Tanaman ini juga banyak diincar oleh banyak orang karena warnanya yang sangat cantik dan bisa tumbuh dengan mudah dan lebat. Nah, fakta tanaman air mata pengantin ini diantaranya yang pertama itu seperti tadi sudah disampaikan bahwa tanaman ini berasal dari Meksiko. Jadi tanaman ini kini sudah banyak ditemukan di daerah Asia, Afrika, Karibia, dan Amerika, dan salah satunya di negara kita di Indonesia. Apalagi karena ia tumbuh secara merambat, jadi tak perlu lagi mempersiapkan lahan ekstra. Warna mahkota bunga tanaman air mata pengantin ini sangat cerah, seperti putih atau merah muda. Keunikan dari tanaman ini adalah adanya alat pada batang yang digunakan untuk membelit media rambatannya. Terus fakta yang kedua yaitu bisa tumbuh di berbagai tempat. Hebatnya tanaman ini memiliki kemampuan untuk bertahan pada berbagai habitat, bahkan di tebing ataupun di tepi pantai. Tak hanya itu saja, tanaman ini juga bisa tumbuh pada dataran tinggi ataupun rendah. Jadi tak perlu khawatir tanaman ini tidak tumbuh saat dibawa ke rumah untuk ditanam. Bisa menanam air mata pengantin ini dalam keadaan iklim apapun. Untuk daerah rumah yang memiliki suhu panas ataupun dingin juga dapat tumbuh. Itulah salah satu keunikan tanaman air mata pengantin ini yang bisa tetap tumbuh dengan baik tanpa memikirkan daerah dan iklimnya. Di alam liar, tanaman belukar ini bisa tumbuh pada ketinggian hingga 1.500 meter di Guatemala. Jadi tanaman ini juga menyukai tanah yang subur dan berdrainase baik di tempat yang cerah. Jika tumbuh pada tanah yang terlalu kaya akan nitrogen, maka ia akan menghasilkan pertumbuhan peringkat dan pembungaan yang buruk. Selain itu, tanaman ini adalah penghasil benih yang produktif. Di alam liar, benihnya bisa disebarkan oleh air dan satwa liar. Bahkan tanaman air mata pengantin ini bisa beradaptasi dengan baik pada tebing karang, kering, dan tanah turunannya. Dan ia juga mentolerir keringan dan bisa tumbuh kembali dengan kuat setelah hujan. Fakta yang ketiga yaitu bisa ditanam secara benih, stek batang, dan cangkok. Jadi selain mampu ditanam dan hidup dengan baik di iklim dan daratan manapun, ternyata tanaman air mata pengantin ini juga bisa ditanam dengan cara menggunakan bibit atau biji, stek batang, dan cangkok. Oleh karena itu, kita tidak perlu khawatir dalam atau untuk memerlukan bibit lagi untuk memperbanyak tanaman air mata pengantin saat hendak menanamnya di rumah. Meski terlihat merepotkan saat harus mencangkok atau menyetek batang, bisa lebih hemat biaya jika ingin memperbanyak tanaman di rumah. Fakta yang keempat yaitu bisa digunakan sebagai obat diabetes. Jadi fakta tanaman air mata pengantin yang lainnya adalah mampu digunakan sebagai obat herbal yang bermanfaat untuk kesehatan.
Tanaman ini diyakini bisa dijadikan obat diabetes dan menjaga fungsi hati. Kita bisa dengan mudah membuat ramuan air mata pengantin ini dengan cara dijadikan minuman segar dan non menyehatkan. Selain itu, ia bisa dicampurkan dengan air saja. Jadi, untuk anggota keluarga lainnya di rumah yang memiliki riwayat diabetes, kita bisa menanam dan meminum ramuan air mata pengantin ini. Selain itu, ada beberapa manfaat lain dari tanaman ini, yaitu akar umbinya bisa dimasak dan dimakan dan memiliki rasa seperti kacang. Akarnya mengandung umbi-umbian yang biasanya berukuran kecil, namun terkadang beratnya bisa mencapai 7 kg. Daun dan bunga dimasak dan mereka dimasak dan disajikan sebagai bihun dengan bihun. Terus yang keempat, selain bunga tanaman ini juga bisa menjadi sumber makanan untuk lebah dan dalam produksi madu. Nah, ini jadi sangat cocok sekali bagi pecinta atau yang budidaya lebah, terutama yang trigona. Ini sangat cocok ditanam di sekitar kita. Terus fakta yang kelima yaitu menjaga keseimbangan hama dan predator. Jadi fakta tanaman air mata pengantin ini yaitu dalam kegiatannya dalam menjaga keseimbangan hama dan predator. Jadi tanaman ini mampu mengendalikan hama dan predator sehingga kita tidak perlu lagi menggunakan bahan kimia atau pestisida. Karena alasan inilah tanaman ini banyak diincar oleh masyarakat untuk mengusir hama pada tanaman di sekitarnya. Kita juga tidak perlu repot-repot dalam menggunakan pestisida untuk mengusir hama. Namun perlu diingat bahwa tanaman ini bisa mudah tumbuh dengan lebat dan cepat. Jadi untuk antisipasinya kita harus memangkasnya paling tidak satu kali dalam 1 minggu atau 2 minggu. Selamat berbudidaya air mata pengantin. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.